Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deva Imanuddin di channel YouTube saya Deva Imanuddin. Pada kali ini kita akan membahas tentang model inovasi pembelajaran matematika pada materi statistika, di mana nanti kita akan membahas model pembelajaran apa saja yang cocok digunakan untuk materi statistika, bagaimana kegiatan berlangsungnya nanti jam pelajaran, dan juga nanti kita akan melihat sumber belajar dan media apa saja yang dapat digunakan dalam materi statistika ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deva Imanuddin dengan NPM 18 10 63 10 5147. Saya berasal dari kelas 6A, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat untuk tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, dari Perguruan Tinggi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Langsung saja ke pembahasannya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan model inovasi pembelajaran matematika pada materi statistika, yang mana pada kali ini saya menggunakan media presentasi PowerPoint dengan bantuan media elektronik yaitu proyektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas model pembelajaran apa yang saya gunakan pada pembahasan kali ini. Model pembelajaran yang saya gunakan pada pembahasan ini yaitu Problem Based Learning atau biasa kita singkat dengan PBL. Model PBL atau singkatan dari Problem Based Learning dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Barner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan model PBL yang berorientasi pada kecakapan memproses informasi. Menurut Arendt, PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dikutip oleh Trianto pada tahun 2007. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada peserta didik sebagai pembelajar serta terhadap permasalahan yang otentik atau nyata atau yang relevan yang akan dipecahkan dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh siswa ataupun dari sumber-sumber lainnya. Dalam usaha memecahkan masalah, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Nah, seperti apakah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam materi statistika ini? Pada kali ini saya mengacu pada RPP yang saya buat, di mana pada RPP tersebut terdapat kegiatan pembelajaran yang terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pembukaan atau pendahuluan, lalu ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Langsung saja ke kegiatan pertama, yaitu kegiatan pembukaan atau kegiatan pendahuluan. Kegiatan pembukaan atau pendahuluan terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientasi, di mana pada tahap ini guru melakukan persiapan proses pembelajaran jarak jauh dengan menginfokan pada siswa untuk mengakses link video pembelajaran ataupun memberikan modul yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Nah, dikarenakan saat ini kita lagi berada dalam masa pandemi,
dikarenakan wabah COVID-19 yang melarang keras untuk bertemu satu sama lain agar tidak terpapar virus. Maka oleh karena itu saya di sini mencantumkan persiapan proses pembelajaran jarak jauh karena lebih relevan pada saat ini menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Selanjutnya, tahap kedua yaitu apresiasi. Pada tahap ini, guru mengaitkan materi, tema ataupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema ataupun kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Nah, pada tahap ini, guru akan merangsang siswa untuk mengingat-ingat kembali materi yang telah dipelajarinya dan juga dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Tahap yang ketiga adalah motivasi. Pada tahap ini, guru menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dari materi ini dengan mempelajari materi statistika ini. Nah, pada tahap ini, guru akan menjelaskan manfaat dari mempelajari statistika, misalnya bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat langsung terbayang dan dapat langsung termotivasi untuk semangat mempelajari materi statistika. Tahap yang terakhir pada kegiatan pendahuluan ini yaitu tahapan pemberi acuan. Pada tahap ini, guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pelajar yang akan ditempuh. Nah, pada tahap ini, guru akan memberikan gambaran apa saja yang akan dilaksanakan pada pelajaran kali ini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini juga sama seperti kegiatan pendahuluan, yaitu terbagi terhadap beberapa tahap. Pada tahap yang pertama adalah literasi. Pada tahap ini, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali masalah dari sumber belajar terkait materi statistika yang diberikan oleh guru. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran sebagai realisasi dari tahapan literasi, yaitu video pembelajaran tentang statistika. Berikut adalah video pembelajarannya. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar statistika. Statistika itu apa sih? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Tapi tetap semangat. Yeay! Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data dengan sistematis agar data-data itu dapat dipahami dengan jelas. Untuk menyajikan data statistik itu, diantaranya bisa dengan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sebelum kita membahas cara untuk menentukan ukuran pemusatan data, yakni mean, median, dan modus pada data kelompok, mari kita coba mengingat kembali bagaimana menentukan mean, median, dan modus pada data tunggal. Perhatikan contoh berikut. Diberikan data 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2. Tentukan mean dari data tersebut. Untuk menentukan meannya adalah dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data sama dengan 28/9 sama dengan 3,11.
Sedangkan untuk mencari median dari data di atas adalah data yang belum terurut di atas, kita urutkan terlebih dahulu. Sehingga data tersebut menjadi 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, dan 5. Setelah data sudah terurut, maka median atau nilai tengahnya adalah data yang kelima, yakni sama dengan 3. Sementara modus atau nilai yang sering muncul dari data di atas adalah 2. Sekarang kita masuk pada data kelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi yang ada di samping. Sebelum kita menentukan mean yang ada pada tabel distribusi frekuensi sebelumnya tadi, terlebih dahulu kita tentukan titik tengah pada kelas-kelas interval yang ada, seperti pada tabel berikut ini. Perhatikan tabel di samping. Untuk kelas pertama pada interval 21 sampai dengan 25, didapatkan titik tengahnya adalah 23, sehingga FI dikalikan dengan XI atau frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya sama dengan 46. Begitu juga untuk kelas-kelas berikutnya, sehingga jumlah FI dikalikan dengan XI sama dengan 1020. Berikutnya, langsung saja kita tentukan meannya dengan rumus sigma FI/XI per sigma FI sama dengan 1020 per 30 sama dengan 34. Sehingga mean dari data tersebut adalah 34. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk menentukan meannya? Nah, setelah menonton video pembelajaran yang disajikan tadi oleh guru, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap critical thinking, di mana pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi statistika. Nah, pada tahap ini siswa diharuskan menuliskan kembali apa saja yang ia dapatkan dari menonton video pembelajaran tadi, dan juga siswa harus mengidentifikasi sebanyak mungkin apa saja yang tidak ia mengerti, lalu ditulis ke dalam bentuk pertanyaan dari video pembelajaran yang telah ditonton tadi. Setelah tahapan critical thinking, selanjutnya yaitu tahapan collaboration. Pada tahap ini, peserta didik dibentuk ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, serta saling bertukar informasi mengenai materi statistika dari video pembelajaran tadi. Nah, pada tahapan ini setelah menonton video dan juga menuliskan kembali isi dari video itu, siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing sehingga dapat terjawab semua pertanyaan tersebut, lalu nanti dipresentasikan di depan kelas kepada seluruh peserta didik di kelas tersebut. Selanjutnya, setelah siswa mempresentasikan, nanti kita lanjut ke tahap communication. Pada tahap ini,
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individual secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Nah, pada tahapan communication ini, peserta didik akan presentasi di depan kelas, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, nanti akan saling beradu argumentasi sehingga mendapatkan jawaban yang pasti. Selanjutnya, setelah tahap communication, yaitu tahapan creativity. Pada tahapan creativity ini, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait terkait materi statistika. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, setelah tadi menonton video, lalu menuliskan pertanyaan-pertanyaan, lalu didiskusikan bersama teman kelompok, dan setelah didiskusikan lalu dipresentasikan, pada tahap terakhir ini di kegiatan inti, peserta didik akan membuat kesimpulan tentang materi tersebut secara pribadi. Jadi dia akan menuliskan kesimpulan sesuai persepsi dirinya masing-masing dari apa yang dia dapatkan selama kegiatan tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, pada tahap ini juga siswa boleh menanyakan kembali kepada guru apa yang belum dipahami ataupun bisa juga kepada temannya yang memiliki pengetahuan lebih tinggi terhadap materi statistika ini. Nah, setelah kegiatan inti berakhir, selanjutnya kita akan ke tahapan selanjutnya, yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, siswa membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Nah, pada tahap ini siswa menuliskan di rangkumannya di dalam buku catatan. Biasanya nanti akan dikumpulkan sebagai tugas portofolio di akhir semester, seperti itu. Selanjutnya, untuk guru juga sama membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Nah, kalau siswa tadi simpulannya digunakan untuk portofolio dan untuk belajar kembali, lain halnya untuk guru membuat kesimpulan atau rangkumannya adalah untuk nanti digunakan saat melakukan penilaian kepada siswa. Nah, mungkin cukup sekian materinya. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya, penggunaan model pembelajaran PBL pada materi statistika ini membuat siswa lebih aktif. Mengapa lebih aktif? Dikarenakan siswa harus mencari sendiri dan menyimpulkan sendiri tentang materi tersebut. Jadi siswa lebih aktif dalam berargumen, bertanya, maupun menyampaikan pendapatnya. Serta penggunaan media pembelajaran pada permasalahan yang disajikan dengan video animasi tadi pada video pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menambah daya tarik siswa dalam belajar statistika. Nah, diharapkan dengan setelah diuploadnya video ini ke YouTube, nantinya guru-guru dapat mencontoh bagaimana cara agar memikat atau mengefektifkan belajar siswa sehingga siswa lebih aktif, lebih kreatif, lebih tertarik terhadap belajar matematika. Apalagi matematika sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyebalkan, sesuatu sangat yang sulit. Padahal jika kita belajar sesuatu yang sulit pun akan terasa gampang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada saran atau pertanyaan, boleh langsung aja dituliskan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.